Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan ini, kita akan mempresentasikan hasil analisis data kita dengan tema Student Performance. Perkenalkan, nama saya Radiansyah dengan NIM 19240830. Perkenalkan, nama saya Muhammad Nabil Azmirofi dengan NIM 19240786. Perkenalkan, nama saya Firmdani dengan NIM 19240700. Oke, jadi kita melakukan penelitian ini bertujuan untuk mengetahui faktor-faktor yang mempengaruhi performa siswa dalam belajar dan juga membangun model prediksi dengan menggunakan metode linear regression, guys. Oke, baik. Sekarang saya akan menjelaskan pertama tentang business understanding. Tujuan kami dari penelitian ini adalah untuk mengetahui faktor-faktor data yang lengkap, jumlah data yang besar, dan variabel yang relevan dengan dunia pendidikan. Lanjut, ada data understanding. Dataset terdiri dari 100.000 data dan 6 variabel. Berdasarkan hasil pengecekan, tidak ditemukan value dan seluruh nilai berada dalam rentang yang logis. Hal ini menunjukkan bahwa dataset memiliki data yang baik dan siap digunakan untuk analisis. Oke, selanjutnya kita masuk ke tahap data preparation. Pada tahap ini dilakukan pengecekan data-data kosong dan pengubahan variabel yang kategorik menjadi numerik. Variabel aktivitas ekstrakurikuler diubah menjadi nilai 0 dan 1 agar dapat diproses oleh model regresi. Oke, selanjutnya kita masuk ke tahap modeling. Oke, di bagian modeling ini import pandas ini berfungsi untuk membaca dan mengolah dataset. Kalau yang import NumPy ini untuk operasi numerik. Selanjutnya ada train test split. Nah, bagian ini tuh untuk membagi data latih dan data uji. Selanjutnya yang linear regression untuk membangun model regresi linear. Selanjutnya ada matrix, ini tuh untuk mengukur kinerja model. Selanjutnya ada juga matplotlib untuk visualisasi hasil prediksi. Oke, di bagian data info ini, yaitu data info berfungsi untuk mencetak ringkasan ringkas. Dataset ini memiliki 10.000 barisan dan 6 kolom. Semua kolom memiliki 10.000 data dan tidak ada yang missing value. Tipe data ini ada 4 kolom numerik, 1 kolom numerik target, dan 1 kolom kategorik. Baik, di sini saya akan menjelaskan data head. Data head ini untuk menampilkan beberapa baris pertama dari data frame, dan data yang kami analisis ini menampilkan 5 baris pertama. Digunakan untuk memahami struktur data, isi setiap variabel, dan contoh nilai target. Selanjutnya ada data describe. Data describe ini untuk menghasilkan statistik deskriptif dari data yang kami analisis, yaitu menampilkan rata-rata atau mean, nilai minimum dan maksimum, penyebaran data atau standar deviasi, dan manfaatnya itu memanfaatkan data berada dalam rentang logis dan tidak ada nilai ekstrim yang tidak masuk akal. Baik, di sini saya akan menjelaskan data is null. Data is null adalah mengidentifikasi nilai yang kosong. Yang telah kami analisis, semua kolom bernilai 0. Tidak terdapat data kosong. Oke, baik. Untuk selanjutnya di sini yaitu data fill. Digunakan sebagai langkah pengamanan. Tidak mengubah data karena memang tidak ada nilai yang kosong. Oke, tahap selanjutnya yaitu pemisahan variabel X dan Y. Pada pemisahan variabel X dan Y ini kita menggunakan data drop. Nah, X ini yaitu variabel independen, yaitu jam belajar,
nilai sebelumnya, dan yang lain-lainnya. Variabel Y ini yaitu variabel dependent, yaitu yang performance index. Oke, tahap selanjutnya itu tahap encoding variabel kategorik, yaitu mengubah data kategorik menjadi numerik karena model regresi hanya dapat memproses data numerik. Oke, selanjutnya ada pembagian data latih dan data uji. 80% data latih dan 20% data uji. Kami menggunakan random state path 2 agar hasilnya konsisten. Nah, selanjutnya ada pembuatan dan pelatihan model. Model regresi linear ini dilatih untuk mempelajari hubungan antara jam belajar, nilai sebelumnya, jam tidur, aktivitas ekstrakurikuler, dan latihan soal terhadap performa indeks siswa. Baik, di sini saya akan menjelaskan yaitu data prediksi dan evaluasi model. Di sini kan ada interpretasinya, yaitu ada MSE dan RMSE kecil, yaitu kesalahan prediksi rendah. Dan yang kedua ada R kuadrat mendekati, yaitu model sangat baik menjelaskan data. Terus yang ketiga di sini ada MAPE 3,5%, itu yaitu kesalahan relatif kecil. Dan yang untuk terakhir di sini ada data visualisasi aktual dan predicted. Di sini yaitu untuk data tersebut ada titik yang mendekati garis diagonal menunjukkan bahwa prediksi mendekati nilai aktual. Dan semakin rapat ke garis, semakin akurat modelnya. Oke, untuk kesimpulan akhirnya, jadi dataset yang kita analisis ini memiliki kualitas yang sangat baik dan layak digunakan untuk analisis regresi linear. Model regresi yang dibangun mampu memprediksi performance index dengan tingkat akurasi yang tinggi, ditunjukkan oleh nilai R kuadrat sebesar 0,99 dan error yang rendah. Hal ini menunjukkan bahwa variabel jam belajar, nilai sebelumnya, jam tidur, aktivitas ekstrakurikuler, dan latihan soal memiliki pengaruh yang sangat signifikan terhadap performa siswa. Oke, mungkin cukup segitu saja penjelasan dari kami, kurang lebihnya mohon maaf. Dan jika ada penjelasan yang kurang jelas mohon dimaafkan. Cukup sekian dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.